Oke, selamat pagi semua. Pagi guys. Selamat pagi. Pagi. eh, jadi kan kita disuruh apa buat video diskusi sama Pak Indra mengenai proposal. Ya, Oke lah, cek dulu lah proposal kita ya. Bentar. Nah, inilah proposal kita mengenai robot tentang bola menuju gawang. Mungkin bisa kau jelaskan sedikit, gimana tentang proyek kita ini? bisa. Cuman sebelumnya eh, kita kasih tahu dulu kalau misalnya sebelumnya kita udah mengajukan dua topik. Topik yang pertama itu eh, memilah memilah apa? Warna. Alat robot pemilah objek berdasarkan Oh, warna. robot pemilah objek berdasarkan warna. Yang kedua robot soccer, ya kan? Hmm. Ya, Di sini kita memutuskan atau sepakat untuk memilih robot soccer kan, dan sudah kita buat proposalnya. Jadi dari proposal ini kita akan diskusikan gimana gambaran umumnya dan bagaimana perkembangan selanjutnya yang akan kita buat seperti itu kan kira-kira. Ya, ya. Pak. Oke. Jadi kalau gambaran umum dari proposal kita ini, kita rencana mau membuat robot soccer penendang bola yang dimana nanti terdiri dari hanya satu robot dan satu gawang. Nanti robotnya akan mengiring bola dan ketika robot mendeteksi gawang, maka dia akan menendang bola ke gawang. Ya, Pak. Dan di mana nanti robotnya kira-kira kita buat akan uh, menggunakan sensor posisi seperti itu. ya. Oke. Aku nambah dikit ya. Oke, Pit. Ya. Nah, jadi robot yang kita buat itu berbentuk robot humanoid. Nah, jadi eh, yang pastinya robotnya punya kaki. Nah, kemudian sensing yang di atau objek yang di sensing itu adalah bola ya, Iya, boleh, Pak. Bola dan warna. gawang. Nah, warna bola berarti nanti di situ kita menggunakan yang namanya sensor kamera. Terus tadi juga kami udah cari-cari juga itu kita menggunakan sensor posisi. Yang pertama adalah eh, sensor giroskop. Nah, berhubung kita menggunakan robot humanoid, jadi kita membutuhkan yang namanya sensor giroskop untuk mempertahankan keseimbangan si robot. Kemudian yang paling penting itu adalah sensor sensor oh, ada lagi sensor kompas. Nah, jadi fungsi sensor kompas ini nanti menentukan posisi dari si kalau menurut posisi si gawang. Nah, andai kata posisi gawangnya itu di timur, nah jadi kemanapun nanti si robot ini nanti berputar mengejar bola, si robot ini udah tahu posisi gawangnya itu di mana, misalkan di timur kayak gitu. Gimana? Ada lagi yang mau tambahin? Jadi gini kan, tadi udah dibahas sebelumnya, kalau misalnya si robot membelakangi si gawang, kan otomatis dia membelakangi gawang kan. Nah, Mhm. Ya, gimana kalau misalnya dia membelakangi gawang, sementara eh, gawangnya tadi di sebelah timur? Apakah bisa itu? Kira-kira harusnya Hmm. bisa sih. Iya, maksud kalau menurutku sih ya, dari pemikiranku kan, kayaknya dia akan itu kan kalau dari sini ya, dari apa? Dari flowchartnya ini kan, udah aku buat. Ya, itu kan pertama kan jadi mulai, baru robot mencari letak bola, robot mendapatkan letak bola, robot bergerak mendekati lokasi bola, robot mendapatkan bola, robot mencari letak gawang. Jadi ibaratkan gini, ya misalkan dia ada di timur ataupun di belakang ataupun di mana, dia kayaknya Hmm. akan berputar gitu,
untuk mencari lokasinya sambil memegang bola itu. Itu. Baru Oh, udah dapat oh ya. baru udah dapat gawangnya, dia bakal langsung menendang bola gitu loh. Tidak lah. Berarti Baik. kan masuk ke batasan masalah lah itu. Berarti kalau misalnya lah Mm-mm. bolanya lah robotnya menghadap gawang musuh kan. Mm-mm. Terus bolanya ini misalnya di depan si robot. Mm-mm. Kalau kalau memang betul dia sensornya bekerja dengan bagus, misalnya mendeteksi posisi gawangnya itu, mungkin mustahil kayaknya si robot ini membelakangi gawang kayak gitu. Iya. Ntar Pit, Mustahil. potong Pit. Ntar gua potong Pit. Sorry. Kan kau bilang tadi ada 2 gawang kan? Enggak. Kau bilang tadi dia Yang membelakangi gawang gawang sendiri dan di depannya ada gawang musuh gitu kan? Gitu Iya, tadi aku tangkap dari coba jelaskan ulang, Fit. nah itu aku tadi cuman apa aja ya pengandaian waktu aku menjelaskan sensor kompas. Kan kalau posisi timur itu kan nggak akan berubah walaupun si robot itu ke arah mana menengok, posisi timur itu nggak akan berubah kan. Iya. Oke, Nah, aku ya. tadi cuman pengandaian aja. Mm. Berarti maksudku di sini kita adalah kita ada batasan masalahnya. Oh iya ya, berarti ya harus disamakan lah kutub-kutub itu sama kompas kita gitu loh. Jadi Iya. ya nggak bisa lah langsung kita pakai kompasnya para belum tahu letak dari lapangan ini gawangnya di mana gitu. Harus disetel dulu gitu. Iya itu batasan masalahnya nggak bisa lah langsung kita pakai kompasnya gitu. Padahal lapangannya kayak gimana gitu. Berarti memang Eh, kalau di rencana proposal kita ini kita menggunakan 1 gawang aja kan? iya. Ya satu gawang aja dulu, Pra. Karena memang tujuan kita kan mengarahkan bolanya itu ke gawang gitu loh. Kalau menurutku kan batas masalah kita itu kan Hmm. eh, awal startnya itu si robot ini sudah langsung menghadap si gawang itu. Kalau kita bikin membelakangi si gawang, nah itu nanti masalahnya. Dua kali nanti dia membalikkan bola itu ke apa itu, misalnya kan membelakangi robotnya ini, misalnya bolanya ini di belakang si robot ini. Kan otomatis kan si robotnya nanti membelakangi si gawang itu kan, gara-gara mencari bola itu kan. Iya. Kan mendeteksi bola dulu dia kan. Hmm. Nah menurutku nanti itu membalikkannya itu nanti susah. Tapi kan Menggiring bolanya itu. memang susah, Pit. Cuman ya itulah biar kita juga biar bisa nguji gitu loh. Bisa nggak sih ini mendeteksi gawang gitu loh. Bisa aja nanti kita misalkan kalau misalkan kasus kayak begitu kan gawang kita udah di depan kita. Berarti kan kayak kita nggak bisa nguji loh, Pit. Yang apa yang langkah yang apa pencarian gawang itu gitu loh. Eh, maksudku kita kita hadapkan aja, tapi sumbu apanya kita ubah ke sumbu apa namanya, sumbu X-nya kanan kiri itu aja kita buat. Kalau aku menghadap belakang kayaknya payah sudah kali tuh. Mana cok? Ya itulah Ya itulah kita. bisanya bisanya annotate Anu oh kamu gambar ya tinggal ini ya. ya. Ya misalnya gawang kan. Nah titik startnya itu inilah si robot misalnya. Coba gambar di bagian kiri aja, Pit. Ya. Hmm. Nah misal kalian lah gawang kan. Nampaknya. Bagian kiri, Pit. Ah ya. Gawang terus. Nah jadi maksudku batas masalah kita itu kita ubah posisi ininya aja garis X-nya ini. Jadi inilah robotnya, Hmm. inilah bolanya. Jadi nanti posisi startnya, jadi robotnya ini misalnya udah langsung kalau di garis X-nya ini kita ubah, Hmm. masih bisa dia dapat nendang bolanya ke arah sini, ke arah gawangnya.
Sedangkan kalau misalnya posisi bolanya di belakang si robot ini, berarti kan otomatis kan robotnya kan Berputar. harus mencari bolanya itu kan, berputar lagi dia ke arah belakang. Nah, membalikkan bolanya ini lagi ke sini yang susah. Berarti langsung ditendang gitu, nggak harus digiring dulu bolanya. Nah, itulah pengujian kita nanti. Misalnya kita pindahkan nanti di sini robotnya. Ya, Yang penting kita menghindari apa ini, membalikkan bola ini ke sini, misalnya di belakang. Kayaknya menurut susah kali itu. ya, oke lah. Nggak bisa itu yang garis sumbu X-nya itu kita deklarasikan 2 aja gitu. Lebih dari 1 dia. Maksudnya Nggak gimana, bisa. Pak? Jadi dua Kan gitu. kata si David itu kita berpatokan sama sumbu X-nya kan, garis X ini. Nggak bisa kita deklarasikan dia lebih dari 1 gitu. Kita buat lagi sumbu X yang lain tadi belakang bola ini gitu. Oh, gimana maksudnya? Ininya, Bang. Hah? Iya kayak gitu. 2 jadi 2 dia. Kayak bisa gitu ya? Kalau pengujiannya bisa, bebasnya itu, Bang. Cuman nanti kalau masuk ke pengujiannya kita taruh bolanya di belakang si robot ini susah. Ya, itulah kita, ya itulah masalah kita kan. Ya berarti harus kita cari tahu dulu lah. Kita sampai mana bisanya memprogram robot ini. Bisa nggak dia Itulah yang mau berfungsi? kita kembangkan Ya. nantinya. Iya. Oke lah. Ya, ada Ada lagi lagi yang yang mau mau kita disampaikan? bahas? Hmm, Kalau ya, dari aku sih gimana, Pak? cukup. 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 Kalau dari aku ya, ya itulah. Sama kan ini kan kita belum tahu ya sensornya tadi giroskop, cuman belum pernah kita coba juga di bot yang lainnya kan. Ya. Ya. Ya, itulah mungkin kita perdalam. Kalau dari aku sih udah sih. Kau Pit, gimana Pit? Ada lagi yang mau ditambahin? Ini juga bagus sih. Nanti kita tambah ke batasan misalnya. Eh, ini apa lagi ya? Terus itulah yang apa itu? Pencarian bola itu menggunakan sensor warna kan? Ya, Berarti dia harus apa dulu lah, mutar-mutar. Apa lagi ya? Berarti nanti kepalanya itu misalnya mendeteksi lapangan itu makin dari kecil makin mendongkak gini-gini lah berarti dia kan. Artinya ya jangan di kanan Pit, soalnya ketutupan kamera kita gitu loh. oh, Soalnya lagi gini-gini. record itu. Misalnya kan mencari bola lah dia kan berputarnya badannya kan atau kepalanya. Hmm, hmm, hmm. Berarti mulai dari dekat baru berputar lagi makin ke sini, makin lebar, makin lebar. Ah, Ya kayak gini begitu. lah. Ya, mananya ini. Nah, berarti kayak gila nanti apanya posisi penglihatannya makin lama makin lebar kan berputar dia kan memindai lapangan itu misalnya ada lapangan Hmm, hmm. ya nah, misalnya ini adalah lapangan nah ini misalnya robotnya ini misalnya bolanya kan berarti memindainya nggak bisa langsung kayak gini harus dari dekat dulu ini gitu ya teh baru nanti dapat nanti di jangkauan penglihatannya bolanya nah ditemukanlah barulah ke situ dia berjalan atau langsung aja Gak oh bisa nggak dia mungkin ya langsung garis lurus. kalau kalau langsung jauh penglihatannya kan bang misalnya kalau Hmm. bolanya di dekat ini sini dekat kakinya atau di bawah kakinya pasti nggak bisa dapatnya nggak bisa dilihatnya kan jangkauan kamera itu kan terbatas misalnya Hmm. inilah kameranya itu kan kalau langsung jauh dia sini inilah jangkauan tangkap kameranya itu
Misalnya bolanya di sini kan nggak dapat jangkauan kameranya dia. Berarti Misalnya ada harus kepala. kayak yang kau bilang tadi lah, muter-muter dia. Iya. Berarti kalau di sini kalau misalnya di sini bolanya berarti harus ke sini dulu pertama dia mulai dari penglihatan kayak apa menunduklah dia kepala robotnya itu kan biar bisa Hmm. dapat jangkauan kameranya. Iya. Ah, Jadi gimana, nah, Pit? Sebetulnya belum paham aku maksudmu yang muter-muter itu. berarti masukkan ilah misalnya kepalanya itu. Hmm. Berarti cara penglihatannya itu mulai dari menunduk sampai mendongkak. Nah, inilah misalnya posisi kameranya. Inilah ya. Inilah misalnya robotnya itu kan. Ya, ya, ya. Berarti misalnya kalau ada bola di sini, misalnya kita andai kalau dia lagi mencari bola. Hmm. Berarti dia harus menengok dari bawah dulu. Soalnya kalau langsung dia mengarah ke sini, kayak aku bilang tadi, jangkauan kamera itu terbatas. Hmm. Nah, misalnya inilah jangkauan kameranya. Bolanya di sini. Kan kan juga dapat jangkauan kameranya kan. Ya, ya, ya. Berarti untuk searchingnya itu harus kayak gini dulu. Dari bawah baru berputar dia makin lama makin mendongkak. Makin mendongkak, makin mendongkak. Nah, sampailah dia barulah kalau udah dapat posisinya baru berhenti dari situ. Baru berjalanlah dia ke arah targetnya itu, ke arah bolanya kayak gitu. Atau Hmm. ada sanggahan gimana? Gimana Ber- kalau kita Gimana, Bro? gimana kalau kita pakai setengah lapangan aja? Setengah lapangan. Heeh. Bisa Gak sih. usah apalah. Bisa Dia kan sih. gak kepake juga belakangnya Iya, itu. soalnya dari batasan masalah kita tadi yang itu. Langsung buek. Iya, Karena kalau setengah lapangan menurutku masih bisa kedeteksi secara garis lurus langsung dia iya. robotnya. Masih Iya, terjangkau iya. lah sensornya Heeh. gitu. Itu sih. Aku pun tadi udah Tapi mikir, kayaknya harus apa? Kayaknya kalau mutar kayak tadi cara kau Pit, mutar gitu makin lama makin membesar daerah sensornya. Aku agak bingung, kayak mana itu programnya gitu loh. Ya, itu sih tapi maksudku gitu loh. Kayak agak bingung aku apanya program si robotnya untuk bisa ngeliat mutar sambil mutar gitu terus apa makin lama makin membesar. Kalau mutar sih mungkin lah, tapi kalau makin membesar dia jangkauannya aku belum sampai situ sih. Gitu. Maksud si David kan, Pra. Misalnya kan, ada robot Iya, dan Pak. bolanya jauh, jauh Ah, dari robotnya. ah, Nah, kalau dia misalnya jauh dari robotnya, si sensor kan ada batas apanya, batas mendeteksinya. ah, Kan pertama dia harus lihat ke bawah dulu. Kalau ada bola di bawah, dia nendang kan. Kalau nggak ada, iya, ya dia lihat ke depan lagi, ah, gimana bolanya. ah, Kayak gitulah dia sampai ketemu. Sampai iya, ketemu dia bolanya. Itu kan case-nya pas bolanya di depan robotnya kan. Gimana kalau misalnya bolanya di samping robotnya, tapi dia agak jauh? Kan harus mutar dulu kepalanya. mhm. iya. Ditengok dia kiri, kanan gitu kan. Bawah gitu. Gitu maksudnya. Tapi kalau Mhm. di belakang, nggak tahu lagi gimana. Pas di belakang bola, belakang si robot itu bolanya. Itu Berarti, sebenarnya eh, dari batasan masalah kita itu tadi kan. Kalau kalau targetnya itu si bola itu di depan robotnya kan kita selalu kita buat posisinya. Sebenarnya nggak perlu lagi dia muter-muter sih. Kanan kiri aja udah bisa dapat. ya mengurangi kekurangan jangkauan si kamera juga lah ya, gitu kan. Hmm, Makanya aku bilang tadi pakai setengah lapangan aja. iya. Kayaknya masih bisa sih itu kalau setengah lapangan. Ada lagi yang mau ditambahi? Bisa sih. Gimana, Pit? Kayaknya itu aja. Kalau misalnya kalau udah dapat bolanya ditendang, tapi itulah Yang tadi, apa ya? yang ku bilang tadi lah,
kalau dapat bolanya ditendang, berarti gak digiring dulu dia kan, langsung ditendang gitu. Sebaiknya sih Berarti gini, Pra. Kita juga nggak tahu kan seakurat mana sih program kita gitu. Robotnya juga kita kan masih belum tahu juga apa sebagus mana dalam menendang. Itulah bingung juga kita digiring dulu apa enggak. Cuman kalau digiring yakin kita dia bisa menggiring gitu ya gitu loh. Aku takut atau dia kita cuma bisa menjalankan satu eksekusi tugas gitu loh. Jadi setelah udah datang tendang gitu. atau gini aja, kita kita bikinlah jangkauan tendangan bolanya itu berapa meter. Hmm. Misalnya sekali menendang dia misalnya eh, 2 meter, 1 meter kayak gitu. Hmm. Nggak langsung langsung dipus kali dia ke gawangnya itu. Oh, berarti Biar akan agak akurat juga dia. akan mengulang proses yang sama gitu ya? Iya, biar agak akurat juga dia ke target gawangnya itu. Nggak, berarti dia kan udah tendang nih, dikejar lagi gitu Ya, kan? iya di dia apanya lagi, kejarnya lagi. Nah, Kalau belum, dikejar baru ah, tendang lagi gitu. iya. Oh. Soalnya dia kan kalau kita bikin pun langsung dia menendang kuat, belum tentu dia nanti jadi pas dia ke gawangnya. Misalkan kalau ditendangnya udah lewat gawangnya gimana? Nggak pas pas-pas. dia. Ya juga. Berarti gambaran punya kita ini selalu startnya bolanya jauh dari robotnya gitu. Kayaknya kalau bolanya ini kita yang setel gitu, Pra. Di antara area setengah lapangan itulah. Ya tapi Dan kan maksudku jauh gitu dia, nggak dekat. ya kalau bisa jauh Karena lah. tadi Kalau dekat nanti langsung kena tendang gitu loh. ya makanya Nggak bisa kalau dekat diuji. dia kan, Heeh. kalau dekat dia maksudku digiring dulu bentar, baru kalau udah pas dia sekian meter yang kata si David baru tendang gitu. Hmm. Kalau kalau menurutku sih kita kayaknya nggak sampai ke giring gitu deh, Pra. Aku gimana Maksudku ya? Bang, Langsung dia langsung nendang bolanya, jarak tendangan bolanya itu maksudku sampai misalnya kita bikin apanya batasannya itu misalnya 1 meter. ya. Maksudku jarak tendangan bolanya itu bola menggelinding. Mm-mm. Maksudku kan kalau kalau jauh kali misalnya tendangan bolanya itu langsung misalnya 20 meter. Padahal gak pas dia ke gawangnya atau lewat. Kan jadi susah juga. Itulah maksudku Pit. Oh, Gimana kalau seandainya jarak bola dari gawang ini kan tadi katanya kita bilang lah 1 meter kan jaraknya. ya. Gimana kalau bolanya dari ke gawangnya ini lebih dari 1 meter? Kan harus digiring dulu dia. Baru setelah 1 meter baru ditendang. Kalau misalnya ditendang sebelum 1 meter atau lebih jauh dia, gak nyampe lah bolanya ke gawang, ini kan? Tapi gini Atau melebihi. rencana si David gini, Pra. Mungkin kayak gini yang ku tangkap ya. Jadi kan Ya, misalkan ntar ku apa kan? Ku apa ya? Ku gambar juga. Hmm. Hmm. Nih di whiteboard aja lah. Jadi kan misalkan inilah gawang, ini lapangannya, ini robot, ini bola lah misalkan di sini. Ini robotnya di sini, Bro. Jadi pertama, misalkan jarak tendangnya cuma sampai segini lah, segini rentangnya. ya, ya, Dia kan pertama kan datang ke bola kan, Bro. ya. Baru ditendang ke arah sini sedikit. Mm-mm. Baru setelah ditendang, dia akan jalan lagi ke sini, tendang lagi ke arah sini. Lagi. Begitu, Bro. Oh, nggak langsung ditendang langsung gol gitu. Enggak, karena ya Enggak. itulah tadi dibilang kejauh. Pertama kan kita nggak tahu akurat Oh dari ya si pas pas. robot, ya kan. Baru ya batasannya tadi kekuatannya berapa, 1 meter kan tadi rencana gitu gitu. Ya. Jadi makanya kayak ya kita kan berharapnya sebetulnya bisa menggiring kan, cuman ya itulah agak menurutku agak susah juga, sama ibaratnya kayak yang tadi yang kayak kita berputar bolanya di belakang robot ini Iya. agak susah gitu loh. Soalnya
mengulangi proses itu lagi dia kan. Kalau cuma menggiring mengulangi proses lagi. Sama kali lah. Sebenarnya ini termasuk menggiring juga sih. Ditendang Ya. beberapa meter, kejar kayak gitu kan. Ya, Termasuk cuman ya, menggiring juga sih. Kalau di dunia nyatanya, iya kan. Cuman kalau di simulasi nggak tahu kita. Kayaknya termasuk tendangan juga kayak gini. Oke lah. Tendangan dan giring. itulah. Ya lah, berarti kesimpulannya itulah ya. Kita mencari pertama kan kameranya dulu lah. Yang paling penting sih kamera seberapa jauh kan. Seberapa jauh dia bisa membaca. Baru robot ini terancangnya seberapa bisa dia berjalan dan menghampiri bolanya. Nendang bolanya juga. Sama itulah batasan-batasannya kayak setengah lapangan, sama tendangannya kayak ya 1 meter 2 meter gitu. Ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau aku udah cukup sih. Aku juga cukup. Ya, oke lah. Kalau gitu mungkin diskusi kita sampai di sini dulu ya. Nanti kalau misalkan ada ide atau tambahan lagi bisa aja dikirimkan di WA di grup. Oke. Terima kasih guys. Makasih Pra. Thank you. Yo.